Oke, halo para buaya. Aduh. Halo para layang. Layang-layang. Bukan ya? Oke. Bukan. Halo teman-teman, perkenalkan gue Ari Rizky Juliawan. Gue Ade Harimuto Hari. Kali ini kita berdua akan menjadi seorang caster ya bahasanya ya. Podcaster. Ya, podcaster. Untuk konten podcast Diary Mahasiswa. Gokil. Apa tuh Diary Mahasiswa? Diary Mahasiswa itu adalah tempat teman-teman siapapun itu yang punya cerita menarik, menyentuh, apapun itu deh gitu. Motivasi juga. Motivasi tentunya yang mau di-share ke teman-teman Unsera yang mau denger, nggak cuma teman-teman Unsera tentunya. Siapapun yang mau denger itu boleh banget. Nah, bagaimana untuk jadi bintang tamu atau mau terlibat, tinggal langsung hubungi Unsera Jawara. Gitu. Dan hari ini di episode pertama ya, kita bakal langsung ketemu sama orang yang menurut gue sangat kagum banget sih. Istimewa sih, benar. Iya. Episode pertama ini sangat istimewa sebenarnya. The one and only Bapak Abdul Malik. Halo Pak. Halo, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Malik ini sebagai seorang wakil rektor 1. Wow. Bergerak di bidang akademik Dan inovasi. dan inovasi. Oke. Kebetulan dulunya juga seorang dekan di Fakultas Fisipkum yang sekarang sudah menjadi wakil rektor 1. Gitu, betul ya Pak ya? Betul. Jadi hari ini kita mau ngobrol bareng Pak. Tentang kenapa sih harus kuliah gitu loh. Oke. Ya kan Kenapa sih? harus kuliah? Kenapa harus kuliah gitu loh. Karena kita podcast bukan wawancara. Oke. Jadi ya kita akan saling bertukar pikiran ya Pak ya tentang kenapa harus kuliah. Mungkin dengan pertanyaan yang sesuai tema dulu gitu. Menurut Bapak, kenapa sih kita harus kuliah? Atau kenapa orang-orang anak muda zaman sekarang setelah lulus SMA harus memutuskan untuk kuliah gitu? Ya. Kenapa harus kuliah gitu ya? Iya. Pertanyaan menarik saya kira, dan jawabannya bisa banyak. Itu tergantung kepada cara pandang masing-masing dan kemudian juga pada kebutuhan masing-masing. Bagi orang yang memang membutuhkan pendidikan secara formal, berarti kuliah itu menjadi penting dan harus kuliah. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan hidup yang ingin dicapai melalui pendidikan secara formal. Tapi bagi orang yang memang tidak memandang kuliah itu penting gitu ya, tidak harus kuliah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu bisa didapatkan di mana saja dan tidak penting juga kuliah gitu. Nah, itu seperti itu. Oke. Tapi menurut Bapak sendiri nih, pribadi Bapak mengatakan penting nggak sih kuliah? Gitu? Karena saya sekarang di bidang akademik, di mengelola kampus, saya harus menjawab penting nggak kuliah? Jawabannya adalah penting. Penting banget. Penting. Ini kan cara pandang. Iya. Cara pandang akademiknya pasti akan mengatakan kuliah itu penting. Untuk apa? Nah itu kan secara formal kita mengatakan ya ilmu pengetahuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tetapi meskipun kemudian ilmu pengetahuan itu bisa saja didapat di luar kuliah, tetapi secara formal, secara normatif saya harus jawab itu gitu. Begitu. Nah, saya balik nanya sekarang, kenapa harus kuliah? Luar biasa. Waduh. Kalau saya ditanya Pak ya, saya kenapa kuliah? Ini kebetulan kalau boleh sedikit ngomong ya. Ini kampus kedua Pak. Kampus kedua. Iya, sebelumnya sempat kuliah juga di Yogyakarta. Masih mungkin kampus ketiga. Mungkin ya, tapi janganlah Pak. Jangan. S2 mungkin. Jangan S2 amin. S2 amin. Kampus ketiga S2 amin. Kenapa saya kuliah? Kalau bagi saya Pak ya, saya bicara tentang ilmu pendidikan atau pengetahuan jelas dapat gitu. Cuma poin penting ketika menurut saya kenapa kita harus kuliah itu adalah untuk membangun relasi, membuka sudut pandang kita bahwa dunia itu nggak sekecil itu gitu loh. Jadi dengan kita melangkah ke tempat baru, ke tempat pendidikan baru, di mana kita bisa bertemu dengan bukan sekedar orang baru, tapi juga berbagai macam sudut pandang baru gitu. Itu akan memaksa kita untuk keluar dari semua pola pikir kita waktu SMA gitu. Jadi bisa menjadi pribadi yang mungkin sukses tidak sukses, tapi kita memiliki sudut pandang yang tidak sama dengan orang-orang yang tidak kuliah. Gitu. Tapi bukan berarti saya meng-underestimatekan teman-teman yang tidak kuliah ya. Gitu. Karena kalau bagi saya ilmu pengetahuan di kelas ya jelas dapat. Tapi jauh lebih banyak menurut saya dapat dari teman nongkrong gitu.
Menarik. Kalau menurut saya sih begitu, Pak. Begitu ya. Gitu. Kalau saya ditanya kenapa harus kuliah gitu. Oke. Bapak ini dulu kuliah di mana, Pak? Saya dulu kuliah di Solo. Oh, di Solo. Saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Muhammadiyah Surakarta. Oke, itu tahun berapa, Pak? Saya kuliah, ini lumayan perjalanan saya. Ya, senantiasa kalau ada sisi-sisi menarik dalam perjalanan kehidupan, termasuk juga dalam meniti pendidikan misalnya. Siapapun itu, kamu tadi mengatakan ini adalah kampus kedua. Betul. Universitas Muhammadiyah Surakarta ketika saya di Solo itu juga adalah kampus saya yang kedua. Menarik kan? Oke. Saya mengawali kuliah itu di Institut Studi Islam Darussalam. Itu di Gontor ya. Gontor. Di Gontor gitu kan. Setahun kemudian saya pindah ke Solo Universitas Muhammadiyah Surakarta gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau ditanya misalnya apakah saya pulang pergi kuliah, ya tidak pulang pergi ke rumah. Kenapa? Saya pasti kos-kosan. Karena ngekos ya, Bapak pasti harus Serang ngekos gitu. itu. Nah itu. Oke. Terus Bapak dulu kuliah tepat waktu apa enggak lulusnya, Pak? Relatif ya. Relatif. Bapak ini menganut paham luluslah di waktu yang tepat atau luluslah di waktu yang cepat? Oke, saya menganut paham luluslah di waktu yang tepat. Oke. Kenapa? Waktu yang tepat, momentum yang tepat, kita akan mendapatkan sesuatunya dengan tepat. Dengan tepat. Oke. Pas aja gitu. Pas ya, bener ya. Jadi jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Oke. Bener. Menarik. Lulus di waktu yang tepat, saya juga sepakat dengan paham itu, Pak. Tapi dalam arti jangan disalahartikan dengan demikian kemudian kita mendapatkan alibi lu ya. Alibi bahasanya lulus di waktu yang tepat itu adalah Skripsi semau gue seperti itu. Artinya apa? Di momentum yang tepat itu adalah momentum gini, saya memandang waktu itu bukan the time is money, tapi al waktu kasyayf itu kan kalau dalam bahasa Arab itu waktu itu ibarat pedang. Jadi kalau kita gagal memanfaatkan momentum dengan baik, kita seperti kena tebas pedang, itu sakit. Kenapa? Waktu tidak akan kembali. Nah, hati-hati dengan filosofi lulus di waktu yang tepat itu, jangan kemudian kita jadikan alibi untuk melambat ya, membuat terlena. Jadi lulus di waktu yang tepat itu bukan berarti kita kemudian menjadi terlena, ya kan? Lulus di waktu yang tepat bisa jadi lulus tepat waktu. Kenapa? Waktunya yang tepat dengan kita. Betul. Bisa jadi misalnya agak bergeser sedikit. Kenapa? Ada persoalan lain yang itu harus kemudian kita terpaksa harus mengundurkan. Misalnya ada uzur. Ya kan? Atau karena misalnya ada kawan saya yang dia harus magang di tempat lain, yang itu juga sayang kalau dia lepaskan begitu sehingga dia tidak bisa tepat waktu misalnya, tetapi dia tepat. Kenapa? Dia mendapatkan banyak hal. Nah itu. Jadi ketika lulus dia sudah tahu harus kemana. Itu yang harus kita siapkan. Saya kok tidak memandang misalnya tadi itu, wah kita harus tepat waktu. Tepat waktu itu dikatakan sebagai lulus di waktu yang tepat juga, gitu kan? Nah itu. Karena waktunya sudah tepat untuk lulus. Nah, waktu yang tepat untuk lulus itu tadi itu hati-hati jangan kemudian disalah tafsirkan. Nah itu kan. Betul. Hati-hati. Betul. Oke. Terus Bapak semasa Bapak kuliah gitu, ini mungkin karena kita ingin mengulang informasi yang agak beda gitu ya, sama yang udah gitu kan. Bapak nih waktu kuliah dulu pernah nggak sih nyontek, Pak? Pernah. Oke, amati, tiru, ATM atau gimana? Jadi kita tidak bisa berbohong di masa lalu misalnya, di masa ketika jadi mahasiswa pernah nggak nyontek? Pernah, gitu kan. Tapi kemudian apa gitu kan, jadi seolah-olah tidak bisa kemudian misalnya. Itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan tentu. Betul. Yang namanya nyontek misalnya itu adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Tapi dalam masa-masa tertentu kita pernah berhubungan dengan itu. Untuk apa sebetulnya? Untuk kemudian kita ambil pelajaran, untuk menjadi pengalaman. Ya kan? Saya menjadi dosen misalnya. Sekarang saya jadi dosen itu kan, saya tahu kemudian jadi trik mahasiswa yang nyontek itu bagaimana gitu kan. Kenapa? Saya pernah punya pengalaman soal itu gitu kan. Nah itu. Oke. Betul nggak? Iya betul. Bapak waktu kuliah aktif organisasi apa nggak sih, Pak?
Saya aktif di organisasi satu saja sebenarnya, di PES mahasiswa. Oh, di pers. Saya di PES mahasiswa gitu kan. Saya aktif di PES kampus dan kebetulan kampus kami cukup konsen terhadap perkembangan PES mahasiswa. Kami mendapatkan subsidi lumayan, diperhatikan luar biasa Oleh sehingga Pak. universitas saat itu? Ya, Atau sehingga pemerintah? Universitas. Sehingga universitasnya kampusnya memberikan porsi yang cukup besar untuk PES kampus itu kan. Sehingga saya merasa bangga dengan PES kampus saya. Banyak alumni-alumninya yang menjadi jurnalis di tingkat nasional dan lain sebagainya, sehingga Pak membuat jejaring, sehingga pada saat misalnya si A atau saya lulus dari kuliah, saya tidak kesulitan untuk kemudian jadi wartawan. Kenapa? Ada kawan-kawan atau kakak tingkat yang sudah senior yang sudah malang melintang Lulusan dari pers kampus juga ya? PES, ya. Jadi memang salah Seperti satu manfaat untuk berorganisasi ketika kuliah itu adalah itu. Ya, Saya kira itu. Jadi kuliah itu bukan hanya sebatas kita belajar di dalam kelas. Kalau hanya sebatas dalam kelas, saya kira kita termasuk manusia yang merugi gitu kan. Kenapa? Kalau bahasa saya dulu itu adalah mahasiswa yang utun katanya. Saya nggak tahu utun itu kayak gimana. Tapi dia hanya textbook nantinya. Oh, Hanya textbook, hanya belajar teori. Dia pintar, tapi kemudian dia kehilangan yang lain. Kehilangan apa? Kalau kata itu kehilangan pergaulan. Maka makna dan filosofi kuliah buat saya pertama, kuliah itu adalah bagian dari menuntut ilmu. Perintah agama itu perintah pertama itu adalah iqra, bacalah. Artinya Pak, manusia itu harus berpengetahuan. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang adalah manusia itu punya akal. Maka dia harus berpengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan itulah manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Dengan cara apa orang berpengetahuan? Dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmunya ada yang pendidikan formal, ada yang non formal, ada yang informal. Itu pilihan-pilihan saja kan, seperti itu. Karena menuntut ilmu itu tidak sekedar satu pintu ya Pak. Nah, untuk apa sih menuntut ilmu? Pertama, untuk meluaskan pengetahuan. Yang kedua, untuk meluaskan pergaulan. Gitu kan? Lah, kenapa harus kuliah? Toh penuntut ilmu juga tidak harus kuliah gitu. Iya betul. Nah, terus ada apa dengan kuliah? Nah, kuliah itu mengajari kita dengan cara berpikir logis, cara berpikir sistematis. Dan kita dapatnya di mana? Di bangku kuliah, seperti itu. Oke. Bapak tuh selama ini mengajar di kelas gitu, Bapak berharap nggak sih mahasiswa Bapak responsif dalam memberikan argumen ketika di kelas? Ya, saya selalu seperti itu. Kenapa tadi itu? Mengajari berpikir sistematis, logis ya, kritis gitu kan, dan itu dipakai gitu kan. Nah itu di dalam kelas. Jadi apa jadinya kalau perkuliahan itu misalnya dosen mengajar bersifat monolog? Ya. Pertama itu membuat capek dosen. Yang kedua waktu juga terlalu singkat. Waktu yang dipakai dari 3 SKS misalnya dari 2 jam pertemuan paling dipakai 1 jam untuk dosen bicara gitu kan. Kenapa? Ada batas waktu, ada kekuatan ada batasan energi dosen untuk bicara. Boring kan ketika misalnya dosen juga akan mengalami kejenuhan ketika tidak ada feedback yang positif dari mahasiswa. Jadi Bapak metode pengajaran Bapak ketika di kelas adalah dengan mengedepankan diskusi. Ingin saya begitu gitu kan, tetapi tidak selalu itu terjadi di dalam kelas. Di kelasnya masih belum maksimal. Seperti itu. Siap. Menarik nih Pak. Bapak kan tadi bercerita di zaman kuliah dan sekarang Bapak jadi pengajar kan. Ada nggak sih misalkan waktu Bapak kuliah lihat dosen, oh ini cara ngajarnya enak nih, nanti pas gua ngajar gua pakai lah gitu. Banyak saya ada banyak mulai dari dosen yang menjengkelkan sampai dosen yang kemudian saya definisi dosen menjengkelkan seperti apa? Dan itu masuk ke ruang pikir saya gitu kan, dan itu menjadi memori yang unforgettable buat saya gitu ya. Nah, itu ada dosen yang gimana? Dosen menjengkelkan versi Pak Agung ada buat saya adalah dosen yang menjengkelkan, misalnya adalah dosen yang tidak berani menatap muka mahasiswa. Jadi biasanya itu adalah dosen pemula gitu kan. Dosen yang baru ditugaskan dia mengajar. Jadi yang dia pandangi adalah papan tulis gitu kan, atau dia tengadah atau ke bawah gitu kan. Nah itu ya sudah, kalau buat saya itu habislah, selesai. Kenapa? Seperti pita kaset ya, seperti apa namanya? Ya itu. Ada juga dosen yang terlalu textbook. Dia mengajarkan berdasarkan apa yang ada dalam buku, dan dia tidak pernah mau keluar dari situ gitu kan.
Padahal buat saya mengajar yang baik itu adalah memadukan teori dan sisi praksis, baik berdasarkan pengalaman orang lain maupun berdasarkan pengalaman diri sendiri. Itu yang asik gitu kan. Oke. Jadi tidak sekedar menggunakan apa yang sudah tertulis gitu ya Pak ya. Malah mungkin akan muncul berbagai macam hal baru ketika digabungkan dengan pengalaman sang dosen atau juga pengalaman dari teman-teman mahasiswa. Betul. Nah, pengalamannya pengalaman apa? Dosen juga tidak boleh begitu saja bercerita tentang pengalaman ketika mengajar, tapi pengalamannya berdasarkan apa? Berdasarkan riset misalnya, berdasarkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sehingga kita di kelas itu kita mendekatkan realita sebenarnya, realita yang terjadi di masyarakat. Oke. Itu. Kalau saya kemarin gini Pak, saya sempat mikir gitu. Saya pernah mendengar sebuah statement bahwa katanya pola pikir itu tidak boleh mengenal sopan santun. Kenapa? Maka ketika pola pikir itu dibatasi oleh sopan santun, maka yang terjadi adalah ketumpulan pola pikir. Itu kata siapa? Saya jelaskan dulu, bukan saya jelaskan Pak. Ini hasil renungan saya saja sebetulnya. Oke. Ya, ini hasil renungan saya sendiri gitu loh Pak. Baik. Saya mikirnya di kamar mandi kebetulan. Bagi saya room thinking soalnya. Jadi kalau buat saya gitu, berpikir itu tidak boleh mengenal sopan santun, karena sopan santun adalah cara bagaimana kita menyampaikan pemikiran kita, itu harusnya masuk ke sopan santun. Tapi tentang apa yang dipikirkan itu tidak boleh mengenal sopan santun. Nah contoh gini Pak, menurut Bapak gitu, yang saya bilang ini benar atau tidak gitu ya, ini sekedar discuss aja gitu. Misalnya ketika ada siswa atau mahasiswa yang terlambat masuk ke kelas, nggak boleh masuk. Apapun alasannya nggak boleh masuk. Tapi ketika dosen yang terlambat di kelas, mahasiswa harus mendengar alasan tersebut dan menerima keterlambatan dosen. Nah, kalau saya karena menjunjung tinggi pola pikir itu, maka saya tidak akan masuk ke kelas itu. Nah, karena maksud saya bahwa ini adalah pemikiran yang menurut saya sopan santun adalah cara gitu. Tapi saya berpikir bahwa ini sudah tidak adil gitu loh. Dan cara saya untuk menyampaikan pikiran saya dengan tidak terlibat di kelas itu gitu. Nah, menurut Bapak kalau hal seperti itu gimana? Ya, bergantung kepada cara pandang, pada paradigma, kepada keyakinan kamu. Nah, kamu tidak meyakini tentang sopan santun itu sebagai sesuatu yang penting. Bukan tidak penting, maksudnya lebih ke cara gitu loh. Bukan tentang apa yang saya pikirkan. Apapun itu gitu kan. Buat saya sopan santun itu bagian dari etika. Ya kan? Filsafat saja mengenal etika. Kemudian ilmu pengetahuan juga mengenal etika. Makanya dalam ilmu pengetahuan ada yang namanya istilah aksiologi. Nilai, itu kan? Supaya apa? Nilai itu penting, etika itu penting supaya itu kan kita tidak keluar dari aspek-aspek kemanusiaan. Ilmu pengetahuan kalau kita berikan kebebasan, bebas-bebasnya, maka akan ada sekarang ini ari-ari yang lain. Kenapa? Ada hasil cloning. Iya. Kan? Dan itu menihilkan kemanusiaan. Jadi ilmu pengetahuan kalau tidak disertai dengan aspek aksiologi, nilai kemanusiaan, maka akan menihilkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Ya kan? Nah, etikanya dengan apa? Ada yang mengatakan dengan agama dan lain sebagainya, atau dengan adat istiadat dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan etika. Jadi ada batas-batas aksiologi. Makanya penting pertanyaan itu. Kalau dalam penelitian itu kan apa implikasinya bagi nilai-nilai kemanusiaan? Ilmu pengetahuan itu kita menuntut ilmu itu kan untuk apa sih? Untuk membangun peradaban, untuk membangun tertib sosial. Tapi kalau ilmu pengetahuannya dipakai rusak, untuk kerusakan bisa juga. Berarti tidak ada nilai kemanusiaan di situ dalamnya. Nah, begitu juga tentang berpikir. Berpikir itu ada batas. Kenapa? Berpikir ada batas. Kenapa? Ada batas pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita tidak membuat batasan dalam berpikir, maka yang terjadi adalah kekacauan berpikir. Rusak cara berpikir kita. Sesat kita. Kemungkinan rusak kali ya. Nah, hati-hati apalagi berpikirnya itu di WC misalnya. Waduh. Nah, aspek etis ya. Kenapa gini? Dalam setiap ruang dan waktu itu ada etika.
ada nilai di dalamnya. Oke. Ada nilai di dalamnya gitu kan. Ya, ketika kita masuk ke dalam kelas, kita harus sepakat dengan aturan main yang ada di dalam kelas, betul nggak? Dan itu etika. Oke. Maka disampaikan oleh dosen ketika di kelas, oke, kita buat ini kontrak perkuliahan, bagi yang terlambat akan sekian-sekian. Nah, dosen pun juga membuat komitmen. Kalau saya datang terlambat 15 menit juga, kalian boleh misalnya boleh keluar kelas dan lain sebagainya. Nah, Itu. ini sih memang yang menurut saya sangat menarik ngobrol dengan Pak Abdul Malik adalah karena saya bisa menerima pola pikir Bapak bukan karena Bapak sebagai warek gitu. Enggak lah. Itu dia yang menarik karena menurut saya gitu. Jadi, Ri, lu denger gue gitu. Gue itu dosen lo gitu. Nah, Bapak tuh nggak begitu gitu. Bapak tuh memaksa saya menerima pola pikir Bapak dengan pemikiran yang bisa saya terima gitu. Itulah yang dimaksud dengan kelas orang dewasa. Kelas perkuliahan. Jadi tindakan kalian kalau ketika kalian masih putih abu-abu, itu kan masih ada aturan, masih harus pakai baju putih abu-abu segala macam. Mahasiswa sekarang mendapatkan apa? Mendapatkan kebebasan. Tapi kebebasan seperti apa? Kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang di dalamnya juga tetap ada nilai. Ya kan? Saya pasti melarang misalnya mahasiswa yang datang, kalau perempuan misalnya pakai sepatu haknya 12 cm. Oke. Bayangkan kau ke lantai 6 seperti apa? Itu kan? Kan kita pakai lift. Nah, sekarang kan ada fasilitasnya. lift. Di situ memungkinkan pakai lift. Ya. Tapi kemudian ruangnya memungkinkan nggak? Ruangnya itu kelas atau mall? Tapi Atau kan tempat pasti. menggunakan pakaian itu adalah hak prerogatif Yes. as a human gitu loh. Saya sepakat itu hak. Tapi hak saja juga tadi. Kita bicara hak ya, bukan hak Betul. yang dipakai di sepatu tadi. Betul. Iya. Itu adalah hak buat mahasiswa untuk menggunakan apa saja, bahkan hak semuanya hak. Dia bahkan telanjang sekalipun dia punya hak gitu kan. Ya, okay. Tapi haknya itu dipakai untuk pada saat kapan? Haknya dipakai pada masing-masing hak itu ada ruang dan waktu yang berbeda. Kenapa mesti? Saya mohon maaf, saya belum bisa menerima nih. Belajar tentang. Karena bagi saya hak asasi manusia itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gitu. Nah, kamu harus belajar tentang sosiologi. Nah, nanti lebih jauh ya, baca yang namanya misalnya ada sosiologi, bukan hanya sosiologi, tapi ada juga sosiologi tubuh gitu kan. Bingung kan? Masa mahasiswa belum paham soal itu? Nah, itu penting. Ada sosiologi tubuh gitu kan. Cetek sekali saya. Oke. Saya mau nanya, kursi ini untuk apa? Untuk duduk. Kursi ini untuk duduk. Duduk di mana? Di mana aja terserah. Di mana aja terserah, terlalu bebas. Jadi ketika kita membuat kursi seperti ini atau kursi apapun, itu sudah ada batas-batas ruangnya dan ada batas-batas waktunya. Kursi ini dibuat hanya untuk di ruang-ruang di forum-forum yang resmi misalnya, dipakai oleh dosen, ya kan? Ya. Dipakai oleh dosen dan tidak boleh sembarangan dipakai, ya kan? Ada ruangnya kan? Sepatu pun juga sama. Kalau sepatu hak tinggi yang sejak awal filosofinya dibuat untuk misalnya Untuk ke mall. Fashion show. Yep, fashion show ya dipakai di ruang fashion show, bukan di ruang kelas. Maka ketika misalnya Ari datang ke ruang kelas, ya kan, pakai singlet, kaos oblong misalnya kan, kamu sudah jadi makhluk alien, Bukan makhluk bumi. orang asing. Makanya saya nggak suka kalau misalnya mahasiswa, ini soal adab ya. Kenapa? Pembentukan karakter juga penting supaya mahasiswa menempatkan dirinya sesuai dengan ruang dan waktu. Kalau saya ketemu misalnya mahasiswa ke mall, saya pernah ketemu mahasiswa perempuan di mall misalkan seperti itu dengan dandan yang memang dengan Berbeda dengan kamu. Saya hormat saja, nggak ada masalah. Kenapa? Oh, itu hak dia yang memang ruangnya memungkinkan untuk itu. Waktunya juga memungkinkan. Kenapa? Waktunya tidak sedang dia kuliah. Ruangnya juga tidak sedang dalam ruang kampus misalkan. Siap. Tapi ketika dia di kampus, dia pakai kutek dan lain sebagainya, saya marahin. Kenapa? Ini bukan persoalan hak, tapi hak yang memang harus terbatas. Jadi apakah itu yang dimaksud dengan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Ya, itulah namanya kearifan lokal. Ada nilai-nilai kearifan. Nilai-nilai kearifan itu juga bagian dari etis, ya, etika. Oke. Mari. Oke.
Oke, kita tadi udah ngobrol banyak sih Pak sebetulnya, dan sekarang mungkin karena udah kebanyakan ngomong aus. Silakan dicicipi Pak. Dicicipi atau diminum? Dari Unsera Pak. Oke, ini water dari Universitas Serangkaya. Serangkaya. Luar biasa. Kalau yang lain biasanya ada yang manis-manisnya gitu ya. Coba Kalau yang kita ini? coba kalau yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa saya. Waduh. Untuk minuman yang baru ini enak sih. Asli enak. Enak beneran. Nggak peres ya, nggak bermaksud untuk karena gue kuliah di sini gitu loh, enggak gitu. Emang enak gitu. Ini kalau mau beli ini di mana biasanya? Banyak di Bisa ke official Instagram resmi Tin Water mungkin, atau di media sosial Tin Water bisa langsung di order teman-teman yang mau lihat. Oke, terima kasih Pak Abdul Malik atas waktu dan diskusi yang singkat tapi berbobot sekali Ya, menurut saya. luar biasa kita sebagai Ya, mahasiswa dapat banyak. dapat banyak sih. Ya saya akhirnya juga berpikir bahwa memang dari tempat yang baik disitulah pemikiran yang baik akan terlahir. Oke. Bukan dari kamar mandi. Ya kan gitu kan akhirnya. Iya. Dari tempat yang baik disitulah Ya, pemikiran yang baik akan terlahir. makanya satu, kullu mauludin yuladu alal fitrah gitu kan. Setiap manusia itu terlahir secara fitrah. Kalau fitrahnya dia baik, maka dia akan baik. Tapi kalau fitrahnya sudah jelek, dia akan jelek. Makanya penting hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan cara berpikir dan lain sebagainya, gitu kan. Biasakan kita berpikir jernih di tempat yang jernih, bukan di WC. Closing statement untuk teman-teman Pak. Ya. Closing statement untuk teman-teman. Karena ini temanya kuliah, ayo kita kuliah. Kenapa harus kuliah? Karena kuliah itu meluaskan ilmu pengetahuan dan meluaskan pergaulan. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman. Balik lagi nanti di Diary Mahasiswa episode selanjutnya. Yang mau duduk kayak Pak Abdul Malik dan cerita ke kita soal apapun, Bisa mau di ngobrol bareng kita berdua, Ya. bisa langsung hubungin Unsera Jawara. Jawara. Ada di Instagram. Ada di Instagram. Oke, see you, thank you semuanya. Dadah. Terima kasih Pak.